Halo sahabat pelajar, video ini khusus dibuat untuk kamu yang lintas jurusan dari IPA ke IPS. Harus banget ya tonton video ini sampai selesai. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan juga aktifkan tanda lonceng untuk dapatkan notifikasi setiap ada video baru di channel ini. Buat kamu yang lintas jurusan dari IPA ke IPS, itu adalah pilihan yang berat pastinya. Karena kamu harus membagi pikiran kamu menjadi pikiran dengan pelajaran IPA dan pelajaran IPS. Harus pintar-pintar bagi waktu dan harus benar-benar memiliki tekad yang kuat untuk memilih jurusan IPS. Nah, di video ini akan dibahas nih, gimana sih sebenarnya tips cara belajar untuk tetap bisa maksimal di IPA dan juga maksimal di IPS. Tonton sampai selesai ya. Buat kamu, anak IPA yang mau lintas jurusan ke IPS, kamu sudah memiliki beberapa keunggulan, yaitu pertama, kamu sudah terbiasa dengan soal logika dan soal analisis dari pelajaran-pelajaran di IPA, seperti di fisika, di kimia, ataupun di matematika IPA. Nah, kemampuan itu akan berguna banget buat kamu gunakan di materi IPS. Jadi materi IPS itu tidak semuanya full harus hafalan. Ada beberapa materi yang membutuhkan analisis seperti yang kamu lakukan di IPA. Hanya saja konteks yang dibahas jika di IPS tentunya berkaitan dengan sosial. Tips yang pertama untuk bisa memaksimalkan di IPA dan di IPS-nya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu, kamu bisa membagi hari dari 7 hari menjadi beberapa bagian hari yang bisa kamu manfaatkan untuk setiap pelajarannya. Misalnya, hari Senin sampai Rabu, kamu belajar khusus untuk mengejar materi IPA. Kemudian hari Kamis sampai Sabtu, kamu gunakan untuk mengejar materi IPS. Nah, karena UTBK tahun 2021 belum ada informasi tentang bagaimana ujiannya, jadi alangkah baiknya sejak sekarang kamu siapkan materi TPS dan materi IPS atau materi sosumnya. Jadi kamu tetap harus belajar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah. Oke, dan juga tetap kamu latihan soal TPS. Nah, dari pembagian hari tersebut bisa macam-macam nih, tergantung bagaimana kebutuhan kamu. Bisa hari Senin, Rabu, kemudian Jumat kamu khusus untuk belajar materi di IPA, atau hari Selasa, Kamis, Sabtunya materi IPS, atau bisa kamu kombinasikan. Misalnya, satu hari kamu wajib mengerjakan 10 soal IPS atau materi rangkuman satu bab di IPS. Kemudian setelah itu kamu baru menyelesaikan materi-materi tugas-tugas kamu di sekolah yang berkaitan dengan IPA. Begitu selanjutnya hingga di hari Jumat. Hari Sabtunya baru kamu gunakan untuk latihan soal TPS. Karena TPS biasanya tidak terlalu berpikir analisis, tapi tidak seperti kalau kamu mengerjakan soal materi ya, yang di geografi dan sosiologi. Jadi hari Sabtu, di weekend kamu bisa manfaatkan untuk belajar materi TPS. Dari mulai yang pengetahuan umumnya, yang PBM-nya, ya kan, itu bisa kamu gunakan di hari Sabtu. Atau juga bisa disesuaikan dengan jadwal kamu di sekolah. Pokoknya kamu harus membagi waktu dan memiliki bukan kekuatan ya, ibarat kata seperti tekad yang kuat untuk memaksakan diri belajar materi IPS. Sesibuk apapun kamu di materi sekolah kamu yang IPA. Oke, karena dengan tekad yang kuat, rasa lelah itu akan hilang dengan sendiri. Tips yang kedua adalah membuat rangkuman materi. Nah, buat kamu yang nyebrang dari IPA ke IPS, tentunya bisa dikatakan mungkin hampir semua pelajaran IPS itu kamu belum pernah mendengar materinya. Nah, untuk itu perlu banget bagi kamu bikin yang namanya rangkuman materi. Kenapa harus rangkuman materi? Karena rangkuman materi itu biasanya berisi dasar dari materi-materi di IPS, seperti di geografi, ekonomi, sosiologi, sejarah. Nah, kalau kamu sudah memahami dasarnya dari materi tersebut, akan lebih mudah bagi kamu dalam nanti menganalisis soal-soal di UTBK. Jika kamu memiliki rangkuman materi, itu akan sangat membantu kamu saat mengerjakan soal. Karena IPS itu kan banyak banget nih yang bilang kalau materinya banyak. Sebenarnya materi IPS itu tidak terlalu banyak. Dari rangkuman yang kamu bikin itu juga kamu tidak harus membuat rangkuman semua materi. Bisa saja kamu mengutamakan materi-materi yang sering keluar berdasarkan statistika soal di SBMPTN. Berarti kamu lihat statistika dari tahun 2019 ke belakang ya. Karena tahun 2020 kan tidak ada materi IPS.
namun kamu tetap harus mempersiapkan materi IPS. Nah, kalau kamu sudah membuat rangkuman materi-materi yang biasanya sering keluar setiap pelajarannya, misalnya geografi kamu siapkan rangkuman materi 6 bab atau 5. Kemudian sosiologi juga sama, 5-6 bab. Begitupun dengan ekonomi dan juga sejarah. Nah, dengan 6 bab yang sering keluar berdasarkan statistika soal, bisa jadi itu memperbesar kamu peluang mengerjakan soal SBMPTN dengan jawaban yang benar. Nah, sisa babnya gimana Kak? Sisa babnya bisa kamu manfaatkan ketika kamu belajar ngerjain soal SBMPTN secara keseluruhan, bukan per materi atau bukan per babnya. Atau jika kamu les di suatu bimbingan belajar, bisa banget nih materi lainnya kamu manfaatkan saat belajar di kelas. Hal selanjutnya adalah mengikuti berbagai tryout yang berkaitan dengan SBMPTN UTBK itu. Karena dengan tryout itu akan bikin kamu tahu seberapa jauh sih kemampuan kamu menguasai materi setiap babnya atau materi-materi setiap pelajaran tersebut. Apalagi buat kamu yang tadi sudah membuat rangkuman dan membuat susunan jadwal waktu belajar di manajemen waktu tadi, itu akan kelihatan banget nih progres kamu kalau benar-benar kamu manfaatkan. Karena secara logika nih, ketika bertambahnya materi yang kamu rangkum dan bertambahnya materi yang kamu pelajari, seharusnya tryout kamu juga memiliki nilai yang semakin meningkat. Karena pengetahuan kamu tentang materi IPS juga semakin bertambah. Nah, seandainya hasil tryout kamu tidak mengalami peningkatan, berarti kamu harus melakukan penjadwalan ulang dan perbaikan cara belajar kamu. Artinya ada yang salah di situ. Bisa jadi karena cara belajarnya yang kurang atau kamu memang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi segeralah ubah. Yang keempat adalah melakukan evaluasi diri. Tadi sempat dibahas kan saat kakak menjelaskan mengikuti tryout, di mana setelah kamu mengikuti tryout, kamu harus bisa membuat evaluasi diri kamu sendiri. Kenapa? Karena jika bukan kamu yang melakukan evaluasi terhadap diri kamu, siapa lagi? Orang lain kan belum tentu peduli dengan apa yang kamu miliki dan bagaimana hasil kamu. Kecuali kamu memiliki tempat bimbingan belajar yang mensupport konsultasi dan membimbing kamu, serta memberikan kamu motivasi. Tips terakhir yang kelima adalah harus update informasi seputar PTN. Pokoknya kamu lintas jurusan IPA ke IPS ataupun yang IPS asli ataupun yang IPA, kamu harus banget tahu informasi seputar PTN. Perubahannya berkaitan apapun itu, mengenai tanggal, sistemnya, kemudian persyaratannya. Apalagi kalau kamu dari IPA ke IPS, kamu harus tahu banget nih jurusan yang kamu mau itu apakah bisa dimasuki atau anak IPA tuh boleh nggak sih masuk ke sana gitu kan. Jadi kamu harus tahu banget, benar-benar harus tahu banget seputar PTN. Misalnya, hal penting lainnya itu adalah tanggalnya. Kita kan belum tahu nih UTBK tahun 2021 ini seperti apa. Nah, kamu harus tahu tanggalnya karena berkaitan dengan 4 hal yang sudah dilakukan sebelumnya. Manajemen waktu, rangkuman materi, kemudian tryout, dan juga evaluasi diri. Itu akan sangat berkaitan dengan tanggal. Kalau tanggalnya semakin dekat, berarti kamu harus semakin dekat juga atau mempercepat juga perubahan jadwal kamu, materi kamu, dan juga tryout kamu serta evaluasi diri kamu. Jangan sampai kamu ketinggalan waktu belajar kamu karena kamu nggak tahu tanggal. Oke, jadi harus selalu jadi orang yang update. Kamu bisa juga follow Instagram yang selalu memberikan informasi mengenai PTN. Contohnya Instagram Mitra Pelajar ya, jangan lupa nih follow Mitra Pelajar. Kemudian subscribe juga channel-channel yang memberikan informasi seputar PTN. Mitra Pelajar juga jangan lupa ya di subscribe dan like juga di video ini. Nah, pokoknya kamu harus jadi orang yang paling update. Kenapa? Jangan sampai impian kamu gagal karena kamu nggak tahu informasi. Ya kan? Jadi zaman sekarang itu penting banget buat tahu segala informasi dari media sosial. Oke? Nah, itu kurang lebih ada 5 tips untuk bisa memaksimalkan nilai IPA kamu dan IPS kamu buat kalian yang lintas jurusan dari IPA ke IPS. Jangan sampai lupa 5 hal tersebut. Apa aja? Yang pertama, manajemen waktu. Yang kedua, membuat rangkuman materi. Yang ketiga, mengikuti tryout. Yang keempat, evaluasi diri. Dan yang kelima, harus update informasi seputar PTN. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa, lagi-lagi kakak ingatkan, subscribe channel ini, like, komen juga boleh. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan langsung komen di bawah ini ya. Dan kalau ada yang mau sharing juga boleh langsung komen di bawah ini. Serta jangan lupa follow Instagramnya Mitra Pelajar. Oke,
Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga kalian masuk PTN.